Oke, kita lanjut di episode 31 dari chapter 321. Pertarungan masih berlangsung dengan sengit. Anna mau melepaskan kartu asnya menggunakan Sigil of God's Will untuk memusnahkan iblis senior itu. Sambaran petir itu mengenai iblis dari jarak yang sangat dekat. Setelah menggunakan serangan pemusnah itu, Anna lemas kehabisan sihir. Sedangkan iblis itu sudah terkena serangan masih aja bisa berdiri. Wah gila sih, gak cukup sekali ternyata. Nightingale bingung di sini. Anna pingsan, Lev terluka, yang di situ hanya ada Ivy. Ivy bersedia menahan iblis itu dan menyuruh Nightingale pergi sambil membawa teman-temannya. Semangat penyihir petarung memang gitu bos, bertarung sampai titik darah penghabisan. Tapi tak lama untungnya Agatha dan Maggie datang. Melihat iblis itu, Maggie langsung meremukkan dia. Lagi-lagi iblis itu terjatuh, tapi masih aja bangkit dan menghajar Maggie. Pertarungan dimulai lagi, semuanya mengerahkan yang terbaik. Tapi si iblis ini bisa membuat mereka lengah dan berusaha untuk kabur. Akan tetapi tidak semudah itu Ferguson. Lev mengambil Sigil of God's Will dan mengaktifkannya lagi. Iblis itu pada akhirnya mati. Gila dah, kuat banget nih iblis. Bayangkan aja, nanti pada perang kehendak dewa melawan iblis besar-besaran bakal segila apa. Satu iblis jenderalnya aja kuatnya nggak ngotak. Agatha sangat bersyukur bisa menang. Dia menceritakan mengenai iblis-iblis ini. Dia adalah jenis senior demon atau exterminator. Dan menurutnya ini merupakan iblis yang lebih tinggi daripada iblis tingkat tinggi. Penyihir tingkat tinggi bisa mengalahkan iblis tingkat tinggi, namun tidak untuk mengalahkan exterminator. Butuh kekuatan penyihir di atas penyihir extraordinary agar bisa mengalahkan iblis exterminator. Selain itu, nama exterminator bukanlah iblis dengan kemampuan khusus, melainkan iblis dengan gelar khusus. Menurut catatan Takwila, jika iblis tingkat tinggi memiliki beberapa kemampuan, namun mereka tidak mengalami awakening seperti halnya penyihir. Dan iblis tingkat tinggi dikatakan mempunyai 2 siklon sihir di dalam tubuhnya. Sedangkan untuk exterminator tidak memiliki siklon khusus, tapi kemampuannya bisa menciptakan medan yang menetralisir sihir. Ini kayak Sigil of God's Will yang barusan dipakai. Walaupun meniadakan kekuatan sihir lawannya, tapi iblis ini tetap bisa menggunakan sihir. Makanya iblis ini disebut exterminator dan merupakan ancaman besar bagi penyihir. Dan bukan hanya iblis, penyihir pun bisa jadi exterminator. Ini yang dikatakan penyihir di atas extraordinary. Dan jika sudah menjadi exterminator, maka penyihir dapat menggunakan kemampuannya ketika di bawah pengaruh batu hukuman dewa. Tapi ini hanyalah analogi, karena belum ada penyihir yang menjadi exterminator. Lagi serius-seriusnya, Maggie tiba-tiba menemukan kotak yang isinya batu sihir yang banyak banget dah. Mantap lah, susah-susah tapi lutannya banyak ya kan. Tak lama, Lightning, Wendy, dan para pasukan datang menyusul. Mereka terkejut melihat iblis eksterminator yang tergeletak sudah tidak bernyawa. Walaupun tujuan awalnya menangkap iblis hidup-hidup, tapi melihat ini mungkin tidak ada iblis yang masih hidup. Tapi Lightning menduga kalau ada iblis yang masih hidup. Iblis itu yang jatuh ke laut karena ledakan balon udara. Kalau bisa berenang ya mungkin masih hidup. Dan singkat cerita, iblis itu ternyata masih hidup. Kaki dan tangannya dipotong biar nggak bisa melawan dan diangkut pulang ke kota Neverwinter. Selepas pertarungan ini, Agatha overthinking. Dia benar-benar nggak tahu perkembangan iblis selama 4 abad terakhir. Iblis eksterminator barusan aja bawa batu sihir banyak banget. Bayangkan jika para iblis itu tidak berhenti memproduksi batu sihir selama 4 abad terakhir. Pasti udah banyak banget ya kan? Dan juga mengenai pengetahuan perkembangan iblis masih minim. Takutnya iblis sekarang sudah sangat kuat dibandingkan dengan saat perang kehendak dewa terakhir yang dilawan Agatha saat di Takwila. Dia sangat berharap agar semuanya belum terlambat. Sementara itu kembali ke kota Neverwinter. Edith Kant dan adiknya Cole Kant sudah sampai di Neverwinter. Mereka kaget dengan perkembangan kota ini. Pantesan aja raja baru memilih untuk meninggalkan King City dan kembali ke sini.
Langsung aja mereka bergegas menemui Roland di balai kota. Di sini peran mereka berdua ditukar. Adiknya Cole akan menjadi utusan dan kakaknya Edith akan menjadi asistennya. Singkat cerita, mereka menghadap Roland. Pertama, mereka menyampaikan mengenai kondisi politik di wilayah utara, mulai dari keluarga Earl yang sudah dipenggal di episode sebelumnya dan akan dibawa ke sini sebagai barang bukti, tapi hangus di tengah perjalanan. Roland menyadari kalau asisten si Cole ini kok auranya lebih meyakinkan daripada bosnya. Baruf menjelaskan, Earl yang dipenggal itu adalah keluarga terkenal, lebih terkenal daripada keluarga bangsawan di wilayah barat ini. Sedangkan keluarganya Kant malah yang gak terkenal. Ternyata setelah ditelusuri, memang Calvin Kant ini baru ditunjuk Timothy untuk memimpin wilayah utara. Setelah mendengar Timothy dihabisi di episode sebelumnya, Calvin langsung berinisiatif mendukung Roland aja daripada kena masalah ke depannya. Singkat cerita, Roland menerima kesetiaan Calvin Kant untuk mendukung Roland. Tapi selama Calvin Kant bisa mengikuti peraturan baru, yaitu peniadaan kekuasaan bangsawan yang sudah dijelaskan di episode-episode sebelumnya. Mereka kaget mendengar itu, tapi ya namanya juga peraturan baru, tidak perlu membuat keputusan terburu-buru. Berita ini bisa dikabarkan terlebih dahulu ke Duk wilayah utara itu, baru memutuskan bagaimana ke depannya. Roland juga memberikan manual booknya bagaimana gambaran peraturan baru itu. Selama berita disampaikan, para utusan ini bisa tinggal di sini dulu dan menikmati keindahan kota Neverwinter. Setelah urusan diplomasi, tim penangkapan sudah pulang dan Roland menyambutnya. Roland sangat bersyukur mereka semua bisa pulang dengan selamat. Ditambah iblisnya bisa ditangkap hidup-hidup, mantap lah. Agatha menjelaskan situasinya. Alasan penangkapan iblis hidup-hidup ini adalah untuk membuat sigil. Bahan untuk membuat sigil itu salah satunya menggunakan darah iblis. Darah akan membeku jika dikeluarkan dari iblisnya terlalu lama. Jadi sesaat darahnya diperas dari iblis, harus segera diproses untuk pembuatan sigil. Dan mengingat tabung oksigen iblis itu akan habis besok malamnya, jadi harus secepatnya jika mau membuat sigil. Namun sebelum itu, Roland ingin menguji kekuatan iblis ini terlebih dahulu. Kaki tangannya disatukan dan menggunakan kemampuannya Breeze untuk mengontrol iblis itu. Iblis itu diperintahkan untuk melempar kayu. Targetnya adalah armor besi sejauh 200 meter. Singkat cerita, uji coba malam ini berhasil dilakukan. Data juga sudah didapat. Besok paginya, Roland akan melakukan uji coba mengenai ketahanan iblis, mulai dari racun, obat tidur, dan sebagainya. Uji coba ini bertujuan agar dapat memprediksi kekuatan iblis saat perang besar nanti. Dan untuk membuat sigil apa saja yang akan dibuat, Roland membacanya dulu jenis-jenis sigilnya malam ini dan besok akan disampaikan. Sementara itu, kondisi dua utusan Duk wilayah utara terlihat sedang menikmati malam. Cole baru saja selesai mandi. Mereka sempat berdiskusi mengenai teknologi di wilayah ini, mulai dari sistem air, kondisi kota yang masih terang saat malam hari, mesin uap, dan lain sebagainya. Edith sangat mengagumi mesin uap ini, lebih indah daripada perhiasan dan pakaian mahal. BTW ini si Edith kayaknya anak teknik juga dah, 11-12 kayak Roland. Edith heran, sebenarnya Roland ini mempelajari semua itu dari mana? Apakah masih ada teknologi yang dia ketahui? Lalu mereka mendiskusikan mengenai buku yang diberikan Roland mengenai peraturan baru bagi para bangsawan. Nah, ini penjelasan politik ya, perhatikan. Contohnya di situ adalah si Petrov yang awalnya Earl jadi Duke. Ini adalah peningkatan. Tapi jika peraturan ini diterapkan oleh ayahnya yang merupakan Duke, yang ada malah penurunan, tutur si Cole. Karena dipaksa menyerahkan militer dan kepemerintahannya. Edith paham. Tapi dia menimbang jika posisi dan kekuatan bangsawan masih bisa dipertahankan setelah mengikuti peraturan baru. Alasan tanah seorang Duk harus dibagikan kepada ksatria dan pengikut-pengikutnya atau feodalisme ya, adalah karena supaya pengikut itu tetap setia. Bayangkan jika keluarga Duk mengambil seluruh wilayah utara, nanti ksatria dan bangsawan kecil akan pergi ke wilayah lain untuk mencari peluang. Nah, tanah yang dikuasai penuh oleh seorang Duk pasti akan sangat bagus.
Tapi mengingat luasnya wilayah itu menyulitkan untuk mengumpulkan pajak dan makanan. Belum lagi rakyat ada yang gak ikhlas. Itulah alasan mengapa harus mengumpulkan para ksatria dan pengikut-pengikut. Selain itu, kebutuhan akan perang yang membatasi seorang duk dalam memerintah. Ini alasan Roland membuat peraturan baru. Edith paham betul, karena pasukan Roland sudah sangat kuat dan gak bisa diganggu-gugat. Terlebih lagi, sistem pemerintahan terpusat menggantikan bangsawan yang terpisah dalam menangani perpajakan dan urusan kependudukan wilayah. Selain itu, potensi rakyat juga didorong agar dapat memanfaatkan sumber daya dalam produktivitas. Gak cuma memerhatikan perang aja nih ya. Adiknya Edith itu masih belum paham mengenai Roland ini yang tidak mempercayakan urusan pajak kepada bangsawan. Padahal rakyat itu tidak peduli siapa raja mereka. Selama bisa makan dan hidup damai sudah cukup. Edith sama penasarannya, tapi Roland gak mungkin membuat ini tanpa persiapan. Besok mereka akan menghadap Roland lagi dan kali ini kakaknya yang memimpin. Paginya, Roland melihat hasil percobaan ketahanan iblis terhadap racun. Ada 3 yang diuji yaitu klorin, nitrat oksida, karbon monoksida. Iblis ini tahan terhadap racun-racun itu dan juga dicoba dream water atau obat tidur ya. Dan pil gila, mereka itu nggak berefek pada iblis. Dan untuk gas merah iblis itu bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Ada nitrogen, ada zat asing yang bisa terbakar tapi baunya busuk dan sisanya nggak tahu. Dan gas merah bisa terbakar ketika suhu mencapai 800 derajat Celcius. Tak lama, utusan dari wilayah utara ingin menemui Roland. Roland memerintahkan agar memblokir gedung diplomatik buat jaga-jaga kalau mereka ini nggak mau ikut aturan baru, bakal disandra mungkin ya. Lalu mereka berdua memperkenalkan diri, kali ini si Edith sebagai pemimpinnya. Dia juga sudah dibeli segel Duk sebagai penanggung jawab diplomasi kali ini. Sebelum memberikan keputusan, Edith ingin berdiskusi politik dulu nih bos. Pertama, dia menanyakan bagaimana cara agar balai kota dapat secara efektif mengatur wilayah di kerajaan Grey Castle ini. Roland menjawab, orang-orang yang mengatur itu merupakan administrator. Dia sudah dilatih dengan ketat di balai kota. Mereka digaji dan dibiayai oleh balai kota. Serta administrator juga dikelola oleh balai kota. Jadi nggak peduli mau bangsawan atau bukan bisa menjadi administrator. Lalu pertanyaan kedua mengenai korupsi, pertanyaan ketiga mengenai distribusi perdagangan, pertanyaan keempat mengenai produktivitas. Semua jawaban memuaskan Edith Khan untungnya. Dan pertanyaan terakhir, kenapa tidak menunggu 10 tahun lagi? Karena pada saat itu pasti nggak bakal ada wilayah yang bisa melawan Roland. Roland menghela napas. Dan dia mengajak Edith ke suatu tempat untuk mengetahui alasannya. Ternyata Edith dikasih lihat bangke iblis itu dong. Dia kaget bukan main. Roland ini sedang mempersiapkan perang kehendak dewa melawan iblis besar-besaran. Makanya harus buru-buru untuk menyatukan seluruh wilayah kerajaan. Karena perang melawan iblis ini mempertaruhkan hidup dan mati. Edith dan Roland kembali ke kantor dan membicarakan diplomasi lagi. Sedangkan di sini Agatha yang lagi bersiap-siap untuk membuat sigil pesanan Roland, sudah datang Anna dan Nana untuk membantu Agatha dalam pembuatan sigil. Sigil yang akan dibuat ini ada 6, yaitu 4 buah sigil of listening, sebuah sigil of screaming, dan sebuah sigil of observing. Dan semakin tinggi kualitas bahan-bahannya, maka sigil akan semakin bagus. Lalu proses dimulai. Pertama-tama, darah iblis diambil dan dicampurkan dengan batu hukuman dewa. Batu itu akan melebur dan bercampur dengan darah iblis. Tunggu sampai membeku. Setelah membeku, siapkan darah penyihir dan campurkan. Lalu masukkan kekuatan sihir. Dan proses terakhir berbeda tergantung jenis sigil yang akan dibuat. Kembali ke kantor, Roland dan Edith masih melakukan diplomasi. Setelah melihat bangkai iblis, Edith banyak bertanya-tanya mengenai kekuatan iblis itu. Roland menjelaskan, ibarat kalau pasukan Roland itu dapat dengan mudah mengalahkan pasukan Timothy, tapi untuk mengalahkan iblis ini masih belum pasti. Ditambah lagi, para iblis sudah mempersiapkan segalanya selama 4 abad terakhir, dan tidak ada peluang untuk berdamai, hanya ada perang habis-habisan sampai salah satu pihak ada yang kalah. Maka dari itu, Roland harus secepat mungkin menyatukan seluruh wilayah kerajaan Grey Castle. Dan waktu untuk perang besar tidak lebih dari 5 tahun lagi, tergantung kapal munculnya bulan merah.
Gak pakai lama, Edith langsung menyatakan akan bergabung dengan Roland. Walaupun bapaknya ini belum tahu bakal setuju atau tidak, Edith menawarkan dirinya sebagai Sandra di kota Neverwinter dan biarkan adiknya pulang ke wilayah utara. Edith sangat penasaran dengan cara kerja balai kota, jadi dia pengen bergabung ke situ. Selesai diplomasi, Agatha mengantarkan sigil yang Roland pesan sudah jadi. Ada 3 jenis sigil. Pertama, sigil of listening, berfungsi untuk mengirimkan suara. Nah, ini kayak telepon lah. Lalu sigil of screaming, dia bakal bunyi kenceng kalau ada iblis mendekat atau kayak alarm. Lalu ketika sigil of observing, bisa menangkap gambar, ini kayak kamera. Dan yang memesan sigil of observing itu adalah Thunder untuk membantu penjelajahannya. Ya biasalah buat dokumentasi ya kan. Sementara itu jauh di lautan, di kapal Thunder. Selain Thunder, ada Margaret dan para penyihir dari Sleeping Island. Kapal itu sedang menjelajahi daerah berkabut. Rencananya mereka mau menemui teman lamanya Margaret. Dia bernama John. John ini merupakan penyihir. Setelah hari kebangkitannya, dia bisa berubah menjadi duyung. Admin bingung, ini kayak makan buah iblis Zoan dah. Seperti duyung pada cerita rakyat biasanya, dia akan bernyanyi untuk memperdaya para pelaut dan mereka akan mendekat dan nantinya pelaut itu entah dimakan atau dibajak, bebas lah. Temannya Margaret ini mendiami Snow Island dan tak lama mereka semua mendengar nyanyian John. Dan mereka langsung mendengarkan dengan seksama. Tak lama mereka turun dari kapal menggunakan sekoci untuk menemui John. Setelah beberapa waktu, akhirnya Margaret bisa menemui John yang sedang bernyanyi. Margaret berusaha berbicara dengannya, tapi mengingat dia sudah gak pernah bertemu siapapun, jadi udah gak bisa ngomong. Makanya ada penyihir yang ikut, namanya Camilla. Kekuatannya bisa menghubungkan telepati orang. Akhirnya Margaret dan John bisa berbicara satu sama lain. Awalnya John takut Margaret akan menangkapnya, tapi itu cuma salah paham. Margaret menceritakan semua yang sudah terjadi di daratan, mulai dari kerajaan Fjords, Sleeping Island, gereja yang banyak dimusnahkan, dan lain-lain. Dan kedatangan Margaret di sini untuk meminta bantuan John. Entah apa, tapi pada akhirnya John menerimanya. Sementara itu, berpindah ke ibu kota kerajaan Dawn. Terlihat Yorko yang sedang berkeliling melihat-lihat ditemani seorang wanita cantik yang ternyata udah menikah. Kacau dah nih. Sambil ngedate, Yorko menjelajahi, melihat-lihat bisnis apa yang bisa jadi peluang. Walaupun Yorko bekerja sebagai duta besar, ya nggak salah juga dong mencari peluang bisnis untuk para produsen di kerajaan Grey Castle. Wanita itu menjelaskan bisnis apa yang lagi booming, mulai dari peralatan sehari-hari seperti kacamata kristal, kaca perak, parfum, pakaian, kain. Lalu yang untuk kedua adalah novel. Tapi ada lagi bisnis yang omsetnya melebihi 2 jenis itu, yaitu perdagangan budak. Mengingat tetangganya kerajaan Wolford sudah dihancurkan, maka banyak pengungsi bertebaran di mana-mana. Selama bisa ngasih makan ya bisa dijual sebagai budak. Tak lama mereka sampai di daerah istana dan mereka berpisah di sini. Yorko akan menjalani tugas resmi sebagai duta besar. Bertemu dengan raja dululah. Malam itu Yorko ikut perjamuan di istana. Dia melihat banyak wanita yang wow mantap menurutnya. Kalau wanita Grey Castle itu lebih memerhatikan pakaian, sedangkan wanita di kerajaan Dawn ini lebih menggoda. Tak lama datang putra mahkota, dia bernama Apen Moya. Apen Moya menyambut kedatangan Dubes Grey Castle dan mengatakan kalau bapaknya atau raja kerajaan Dawn ini lagi sakit dan tidak diketahui penyebabnya. Maka dari itu urusan diplomasi akan ditunda sampai kesehatan sang raja membaik. Lalu dia pergi. Temannya Apen, si Otolwok si heran. Walaupun si raja lagi sakit, tapi itu bukanlah alasan untuk menunda beraliansi dengan kerajaan Grey Castle untuk melawan gereja. Tapi di sini Apen tidak mempedulikan perkataan Otto dan hanya menyuruhnya untuk mempercayakan masalah ini kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba suasana menjadi dingin. Di sini Apen berambisi menjadi raja dan membujuk teman-temannya agar membantunya naik tahta.
Singkat cerita, Otto ini bingung sejak raja sakit, anaknya si Apen ini tiba-tiba kepribadiannya berubah. Yang awalnya agak haus kekuasaan jadi haus kekuasaan. Semua teman-temannya akan membantunya ketika dia sudah naik tahta. Tapi si Apen ini kayaknya udah gak peduli lagi sama saran teman-temannya. Kalau sendiri, Otto gak bisa membujuk Apen. Maka dari itu, dia menemui temannya yang lain untuk mencari tahu alasan dibalik berubahnya kepribadian si Apen ini. Dia harus mempersatukan 3 keluarga, mulai dari Oro Tokat langsung dikunjungi di kediamannya. Awalnya si Oro ini gak tertarik, selain karena si Apen udah gede. Alasan lainnya itu gara-gara kematian Andrea. Si Otto langsung memberitahu kebenaran tentang Andrea. Mendengar itu, Oro kaget, bisa-bisanya kok ketipu gitu. Dia paham alasan dibalik itu, tapi salahnya nggak pernah membongkar kuburannya Andrea. Jadi mereka bisa memakai alasan itu agar si Apen Moya ini bisa kembali ceria dan bisa mengurus aliansi dengan kerajaan Grey Castle. Alasannya itu, jika gereja menyerang kerajaan Dawn, maka si Apen ini nggak akan bisa lagi bertemu dengan Andrea. Sebaliknya, jika gereja menyerang kerajaan Grey Castle duluan, maka otomatis Grey Castle akan berperang dan Andrea pasti akan terlibat. Kalau misalnya mereka kalah, pasti Andrea juga ikut mati bersama Roland. Dan mereka bersatu untuk membujuk si Apen ini agar kembali waras. Sementara itu kembali ke Yorko. Dia habis dari pesta dikagetkan oleh pengawalnya, Hill Fawkes. Dia menyarankan agar Yorko merekrut orang dengan keterampilan bagus untuk pergi ke kerajaan Grey Castle, mengingat banyaknya pengungsi yang berdatangan dari kerajaan tetangga. Selain itu, Hill ini menyampaikan informasi mengenai kota ini dengan sangat baik. Intelijen nih bos. Yorko sangat tercengang dan hanya bisa kagum saja. Kembali ke Neverwinter. Di balai kota, Barov benar-benar lagi ribet ngurusin birokrasi. Untungnya ada Edith yang membantu sebagai asistennya. Banyak masalah yang bisa diatasi oleh Edith dengan solusi yang mencengangkan. Barov sangat kagum dengan pewaris dari Duk wilayah utara ini. Barov berpikir, apakah nantinya si Edith ini akan dikirim ke wilayah utara untuk menjalankan balai kota di sana? Atau opsi kedua, kalau dia tetap tinggal di sini. Dia kan anaknya Duk, jadi ya setaralah kalau menjadi istri raja. Tapi kalau begitu nanti dia akan menggantikan posisi Barov di sini sebagai tangan kanannya Roland. Tapi pengelolaan balai kota sangatlah sulit untuk dilakukan. Maka dari itu Barov mencoba mengujinya dengan masalah pangan akibat para pengungsi yang terus berdatangan. Edith dengan mudah menjawabnya, jika ini hanya bisa dilakukan dengan menjarah. Mengingat saat ini sedang ada penyerangan ke Fallen Dragon Ridge, daerah kekuasaannya Countess Spear Pasi. Adiknya Spear Pasi ini merekrut banyak bangsawan lokal untuk melawan Roland. Setelah membunuh para bangsawan itu, kira-kira ada berapa banyak gandum dan emas royal yang disimpan di gudang-gudang mereka? Barov sangat kaget mendengar itu. Edith ini sama sekali nggak keberatan mengenai penghapusan bangsawan di kerajaan ini. Bahkan si Barov ini masih perlu beradaptasi dengan peraturan baru. Malamnya, Edith kembali ke kamarnya. Dia melihat adiknya membaca buku cerita bergambar. Setelah ayah mereka membalas suratnya Roland, si adik ini bisa kembali ke rumahnya di wilayah utara. Sedangkan Edith mau tinggal di sini aja, karena dia benar-benar bisa menggunakan kemampuannya dalam mengatur wilayah di sini. Jika di daerahnya, kalau ada masalah dia cuma perlu memberitahukan ke bapaknya dan otomatis ada orang yang mengerjakan untuknya. Dan juga dia benar-benar tertarik dengan sosok Roland ini. Cerita bersambung.